Sementara Ustaz Slamet hari ini sama Allah dikasih 3.724.000. Takbir. Ini rezeki dari Allah dan ini akan mengundang yang lain-lain nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Aji Darmokusumo dalam acara ngobrol ngalor ngidul. Apapun diobrolin, apapun diperhatiin, apapun dikoreksi, apapun dikomentari. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang perjalanan seorang ustadz yang masyhur, ustadz yang ikhlas, ustadz yang sangat istimewa, yang perjalanan karirnya terseok-seok, berliku-liku, jatuh bangun, serta selalu mendapatkan rintangan-rintangan yang luar biasa. Dan ustadz ini sungguh sangat mulia karena beliau selalu mampu untuk keluar dari permasalahan. Seperti pembahasan jangka Jayabaya, yang mana 45 jangka Jayabaya itu sudah terjadi. Di antaranya adalah wong mulya dikunjoro, orang yang mulia dipenjarakan. Ustadz ini sudah malang melintang di dunia ustadz, khususnya di dunia metafisika ataupun dakwah dalam kubur, ataupun perjalanan-perjalanan yang kata orang disebut klinik. Yang jelas ustadz ini bukan dukun, karena dukun dan ustadz, dukun dan kiai pada zaman sekarang ini beda-beda tipis. Tapi insya Allah ustadz yang satu ini bukan dukun, insya Allah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Gus Nur. Oke, itu tadi Gus Nur sang Blokosuto, blak-blakan tanpa dedeng aling-aling, berbicara menembus batas, menjaring siapapun yang satu resonansi, satu pemikiran, satu hati, satu perjuangan, ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih apapun. Kali ini saya akan membedah tentang peristiwa di Banyumas, di mana Ustadz Gus Nur dipersekusi oleh pasukan Loreng. Intinya Gus Nur di Banyuwangi adalah melakukan presentasi bisnis madu, bisnis durian, dan menggalang dana kepada untuk kesembuhan seorang ustadz di Banyumas, yaitu Gus Abbas. Beliau mengalami, bukan Gus Abbas, salah satu ustadz yang ada di Banyumas yang mengalami kecelakaan dan harus dioperasi dengan biaya operasi 70 juta. Dan dengan keikhlasan Gus Nur, diundang oleh panitia di sana, salah satu orang kaya di kampung itu, Gus Nur menghadirinya.
kehadiran Gus Nur disambut baik oleh masyarakat setempat. Dan Gus Nur berpartisipasi atas biaya pengobatan salah seorang ustadz yang mengalami kecelakaan dan harus dioperasi dengan menggalang dana, dan Gus Nur sendiri pertama kali memberikan bantuan beberapa juta rupiah. Seperti ini videonya. Monggo. Mungkin kalau mendadak mencari rada kesulitan ya. Tapi intinya kayak gini. Coba yang kayak apa? Intinya masyarakat tersebut pernah melihat, bahkan seringkali melihat. Enggak apa-apa. Yang mana coba? Kata-kata yang mana? Ujaran kebencian. Yang mana? Yang mana? Tidak pro dengan pemerintah, yang menghujat pemerintah dengan terang-terangan, yang tidak. Ini kan demokrasi, ya betul. Namun ujaran-ujaran panjenengan itu menyudutkan, bahkan menjadi provokatif. Itu mengantisipasi kayak gitu. Oke. Yang pertama, ini mumpung belum pulang ini. Ada enggak saya tadi ujaran kebencian menghasut warga membenci pemerintah? Nih, mumpung ada yang belum pulang. Saya bisnis. Jadi begitulah aslinya video acara Gus Nur yang berlangsung di rumah salah satu warga di Banyumas. Dan acara presentasi bisnis serta penggalangan dana berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya di ujung acara itu datanglah oknum berpakaian loreng itu tadi dan menanyakan keberadaan Gus Nur. Kemudian terjadi dialog-dialog yang alot dan Gus Nur dituduh menimbulkan kekisruhan di kampung itu, dan ternyata bukti-bukti bahwa Gus Nur membuat kegaduhan dan kekisruhan tidak bisa dibuktikan oleh oknum yang berpakaian orang itu tadi. Intinya, peristiwa yang dialami Gus Nur di Banyumas kemarin adalah satu dari sekian banyak peristiwa yang dialami Gus Nur di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Beliau selalu direcoki, selalu dibikin kisruh dan dibikin gaduh. Dan kita semua tahu sebenarnya yang membikin gaduh dan membikin kisruh itu siapa. Dan peristiwa itu digoreng oleh para buzzer-buzzer yang tentunya yang berseberangan dengan perjalanan Gus Nur. Tidak sedikit channel-channel YouTube, bahkan stasiun TV pun menyiarkan peristiwa di Banyumas itu. Dan beragam penyiaran daripada peristiwa itu, dan ada yang sangat aneh dan membuat geli serta membuat kita semua ketawa sebenarnya. Ada apa dengan channel-channel ini atau buzzer-buzzer ini? Karena apa? Berita yang diberitakan tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka hanya memotong-motong video Gus Nur, bahkan mengumpulkan beberapa orang untuk membuat pernyataan tolak Gus Nur, tolak Gus Nur. Dan yang lebih aneh lagi, sejak kapan acara penggalangan dana serta presentasi bisnis
itu harus melapor kepada ketua RT dan RW, sedangkan acara itu tertutup, bukan untuk umum, hanya untuk kalangan-kalangan khusus. Disinilah betapa orang mulia selalu dan selalu dihalang-halangi. Jadi kita punya kesimpulan bahwa sebenarnya yang membuat kegaduhan itu siapa? Yang membuat kekisruhan itu siapa? Di sini sudah jelas di dalam video-video tayangan tadi. Sejak zaman Rasulullah, tantangan dakwah memang sangat berat. Rasulullah sendiri selalu dihadang oleh kafir-kafir Quraisy. Dan setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, kemudian Allah sudah mengizinkan untuk memimpin sebuah negara yang bernama Madinah Al-Munawwarah, yang kecil, kemudian semakin melebar. Tantangan pun selalu dihadapi. Bukan hanya dari musuh-musuh Islam itu sendiri, tapi tantangan dari para munafik. Tantangan dari dalam. Zaman Rasulullah pun sudah ada. Apalagi zaman sekarang. Apalagi di zaman Mulkan Jabariyah seperti ini, tantangan-tantangan itu pasti ada. Tapi Gus Nur tetaplah Gus Nur. Beliau tidak akan pernah mundur walaupun selangkah. Beliau akan terus maju dan maju atas ridho dan izin Allah. Gus Nur selalu memikirkan bagaimana rakyat bisa makan. Gus Nur selalu memikirkan bagaimana negeri ini aman dan tentram, bebas dari cengkeraman penjajah. Baik penjajah ekonomi, penjajah akidah, tauhid, dan penjajahan teritorial. Dan saat ini negeri kita yang tercinta ini, yang dulu susah payah dimerdekakan oleh para ulama, para santri, para syuhada, para habaib, sedang diacak-acak oleh bangsa komunis, sedang akan dicaplok oleh bangsa komunis, bangsa yang biadab, bangsa yang dalam hadis dikatakan bangsa ini adalah bangsa perusak, bangsa yang akan selalu menang sendiri, bangsa yang merasa dirinya paling hebat di dunia. Gus Nur tetaplah Gus Nur. Di mana ada bencana, Gus Nur selalu hadir. Di mana ada kelaparan, ada rumah yang tidak layak, di mana ada peristiwa-peristiwa alam, GN13 selalu hadir. Dan menilik dari pengamatan kami ketika kami survei ke lapangan di mana banyak bencana itu terjadi, di situ hanya ada para tentara, para relawan, GN13, dan saya belum pernah melihat seragam-seragam loreng seperti itu, bahkan yang namanya KBN Nusantara belum pernah saya melihatnya. Yang ada hanyalah menggoreng, mencari-cari kesalahan Gus Nur, mencari kesalahan-kesalahan GN13 agar bisa digoreng, agar nama Gus Nur menjadi hancur di mata masyarakat. Tapi yakinlah, percayalah, nama Gus Nur tidak akan pernah hancur. Karena Gus Nur tidak pernah mencari nama. Nama Gus Nur tidak akan pernah tenggelam. Karena Gus Nur tidak pernah mencari nama. Nama Gus Nur tidak akan pernah dilupakan orang. Karena Gus Nur tidak mencari kenangan. Gus Nur bekerja, berbuat bukan untuk dikenang. Gus Nur murni dari hati nurani
untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan membimbing masyarakat agar bisa berkembang dalam kehidupan, perekonomian, serta tauhid dan akidah. Bukan hanya itu saja. Ketika Gus Nur berencana untuk mendirikan pesantren keduanya setelah Palu, pun banyak sekali recokan. Bahkan seorang ulama yang sekiranya beliau mau membantu bagaimana Gus Nur mewujudkan keinginannya untuk mendirikan pesantren baik di Singosari dan di tempat-tempat yang lain. Seperti biasa, bermain di belakang layar. Itulah Gus Nur. Gus Nur orang yang hebat. Gus Nur tidak bisa dihancurkan karena Gus Nur tidak mencari popularitas. Gus Nur tidak ada yang membacking karena Gus Nur dikehendaki oleh Allah. Otomatis Allah yang membacking. Kita lihat siapa yang akan hancur. Gus Nur yang berbuat hanya karena lillahi ta'ala, atau kalian para buzzer, para pendengki Gus Nur, para penghina Gus Nur, para yang melecehkan Gus Nur. Kita lihat, yang hancur Gus Nur atau kalian yang zalim. Kita tunggu saja. Pengadilan Allah pasti, roda itu berputar. Tidak ada manusia kuat di dunia. Tidak ada manusia sakti di dunia. Tidak ada manusia pandai, pintar, alim, dan lain sebagainya di dunia itu. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Dan insya Allah Gus Nur mendapatkan itu. Gus Nur orang yang takwa. Gus Nur mungkin Gus Nur banyak yang ngiri. Dari berbagai macam sumber. Kami mendengar bahwa dana Gus Nur dari mana? Gus Nur memberikan pesantren gratis. Siapapun nggak boleh membayar, tidak boleh ngeluarin uang untuk bisa pesantren di tempatnya Gus Nur, di pesantrennya Gus Nur. Orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Gus Nur? Dari mana uang Gus Nur? Dari mana sumbernya hingga Gus Nur berani menggratiskan pesantren? Gus Nur punya tauhid tinggi. Di dalam dadanya ada Allah, dalam pikirannya ada Allah. Dalam dadanya ada Rasulullah, dalam pikirannya ada Rasulullah. Orang kalau sudah tingkat tinggi, walaupun ilmunya enggak tingkat tinggi, tapi yakin dengan haknya Allah, yakin dengan keesaan Allah, yakin dengan kekuatan Allah, maka Allah akan mendatangkan rezeki dari mana saja. Dari mana saja. Dari mana saja. Haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka. Itulah janji Allah. Dan Gus Nur ada di dalam janji Allah itu. Maka disitulah hebatnya Allah yang ada dalam diri Gus Nur itu. Seandainya para ulama seluruh Indonesia punya kekuatan, punya prinsip seperti Gus Nur, saya pribadi, orang yang tidak tahu apa-apa ini, yakin Indonesia ini kokoh. Satu jengkal pun saat ini tak ada orang asing yang mampu mengobok-obok. Itulah Gus Nur. Bagaimana Gus Nur merasa tergugah hatinya ketika mendapat laporan orang yang tidur di kandang kambing karena rumahnya ambruk, terjerat
utang online, riba online. Siapa? Dengan izin Allah dan ridha Allah, Gus Nur selamatkan. Wahai para pemirsa, jangan terkecoh dengan channel-channel yang memperolok-olok Gus Nur, yang menjelek-jelekan Gus Nur. Lihat channelnya Gus Nur pribadi. Disitulah sepak terjang. Gus Nur banyak musuh, wajar. Karena Gus Nur orang yang ikhlas. Itulah ujian tersendiri buat Gus Nur. Allah membuktikan keikhlasan Gus Nur dengan Allah berikan ujian-ujian yang berat. Tapi insya Allah Gus Nur kuat. Karena insya Allah Gus Nur orang yang Allah pilih. Oke, Pak Romesa, sampai di sini kami berbicara tentang Gus Nur. Ini hanya sebagian daripada pengalaman atau survei yang kami temukan di lapangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan pula. Jadi pemberitaan dan realnya jauh berbeda. Kita sambung lagi di episode berikutnya. Salam.